Baiklah Anda semua, Ibu akan menjelaskan apa itu sholat fardu. Yang dimana materi kita yaitu yang pertama yaitu pengertian dari sholat fardu. Pengertian dari sholat fardu. Adakah Anda tahu apa itu pengertian dari sholat fardu? Sholat menurut bahasa artinya doa, Bu. Benar. Sholat menurut bahasa yaitu artinya doa. Dan menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang dimana sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apakah Anda paham? Paham, Bu? Nah, baik. Sholat fardu itu ada dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu wajib dilaksanakan oleh manusia, seluruh umat manusia, dan fardu kifayah itu apabila salah seseorang itu melaksanakannya, maka gugurlah perbuatan yang lainnya. Sholat fardu itu wajib dilaksanakan oleh umat manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia harus melaksanakan sholat. Mengerti ya Anda semua? Ngerti, Bu? Baik, yang materi kedua yaitu syarat-syarat sholat. Adapun syarat-syarat dari sholat itu ada dua, yaitu ada syarat sah sholat, syarat sah sholat, dan ada syarat wajib sholat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu syarat sah sholat. Yang pertama yaitu kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan pakaian dari najis. Dan yang ketiga, kita harus menutup aurat, harus menghadap kiblat dan kita harus tahu waktu sholat itu. Yang kedua yaitu syarat wajib sholat, yang dimana syarat wajib sholat itu ada enam macam. Yang pertama yaitu harus Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, telah sampai waktu sholatnya, dan terjaga, tidak sedang tidur. Apakah Anda paham? Paham, Bu? Baik. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan yaitu rukun-rukun dari sholat. Rukun sholat. Apakah ada yang tahu apa saja rukun dari sholat itu? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskannya. Rukun sholat yang pertama yaitu kita harus niat. Niat. Apa ada yang tahu apa salah satu dari niat sholat wajib yang kita laksanakan? Misalnya ada sholat subuh, apa niatnya tahu? Oh, tidak tahu ya. Baik, yang kedua yaitu berdiri. Berdiri itu tidak wajib, boleh bagi yang mampu. Kalau ada kita seperti orang tua yang tidak sanggup untuk berdiri, maka boleh duduk ataupun tidur. Yang ketiga, rukun sholat itu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Dan selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya ruku,
i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, mengucapkan salat, dan yang terakhir apa? Tertib. Apakah paham Anda? Paham, Bu. Baiklah. Dan materi terakhir kita sesudah rukun sholat yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Apakah ada yang tahu apa hal-hal yang membatalkan sholat? Tahu, Bu. Apa itu? Buang angin. Bagus, benar sekali. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang membuang angin. Yang kedua, makan dan minum. Karena pada saat sholat kita tidak boleh makan dan minum. Yang ketiga yaitu harus menutup aurat. Karena kalau kita tidak menutup aurat maka sholat kita itu akan batal. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu murtad. Murtad itu adalah orang yang di luar Islam, tidak Islam. Maka dari itu bagi umat manusia yang Islam harus wajib melaksanakan sholat. Dan selanjutnya yaitu berbicara saat sholat, walaupun baik dalam sengaja ataupun tidak disengaja. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Baik.